Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita mata kuliah studi Ulumul Quran dan Hadis, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surat dan ayat. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita. Baik, yang pertama yakni berkaitan dengan pengertian surat dan ayat. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian surat dan ayat, yakni secara epistemologi dan terminologi. Yang pertama pengertian surat secara epistemologi. Jadi surat yakni memiliki beberapa makna. Ya, diantaranya tempat pemberhentian, kemuliaan, bangunan yang tinggi dan indah, tanda serta tulang bangunan tembok. Jadi secara epistemologi atau bahasa, di surat itu memiliki beberapa makna. Ya, diantaranya ini tadi. Kemudian secara terminologi, ya, surat adalah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri dan memiliki pembuka dan penutup. Ya, jadi surat ini adalah ya sesuatu atau sekumpulan ayat yang di situ memiliki pembuka dan penutup. Nah, kemudian menurut beberapa ahli, yang pertama, yakni menurut Az-Zarqani, surat yakni dalam pengertian secara terminologis yaitu sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, yang mempunyai permulaan dan penutup. Jadi hampir sama dengan pengertian secara terminologi tadi. Bahasanya Az-Zarqani juga memberikan pengertian yang sama. Ini bedanya di sini kalau menurut Az-Zarqani sekelompok ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, ya, yang mana di situ mempunyai permulaan dan penutup. Nah, kemudian menurut Az-Zarkashi, beliau mengemukakan bahwa pengertian surat adalah ya, Al-Quran yang meliputi sejumlah ayat yang mempunyai permulaan dan penutup. Nah, kemudian menurut Al-Jabari, batasan surat ialah ya, sebagian Al-Quran yang mencakup beberapa ayat yang mempunyai permulaan dan penghabisan atau penutup. Nah, dan paling sedikit adalah tiga ayat. Ya, ini pengertian surat. Ya. Kemudian menurut Mana Khalil At-Qattan, ya Mana Al-Qattan, surat ialah sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tempat bermula dan sekaligus tempat berhenti, ya, atau tempat berakhir. Ya. Maksudnya di sini tadi permulaan dan penutup, ya itu ya mulai dari ayat 1 dan ayat terakhir. Itu kalau surat. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pengertian ayat. Ini secara epistemologi ayat memiliki beberapa makna, diantaranya yaitu ayat dimaknai sebagai mukjizat. Ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 21. Yang artinya di sini tanyakan kepada Bani Israel berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran atau mukjizat yang nyata yang telah kamu berikan kepada mereka. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ini ayat itu dimaknai sebagai mukjizat. Kemudian ayat dimaknai alamat atau tanda seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248 yang di situ artinya sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya sabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 248 ini ayat diartikan sebagai tanda. Ya. Jadi kalau secara epistemologi ya di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 248 ini ayat diartikan sebagai mukjizat dan juga dimaknai sebagai alamat atau tanda. Sedangkan secara terminologi ya, atau istilah, ayat adalah kumpulan lafadz yang memiliki permulaan dan akhiran yang terhimpun dalam sebuah surat Al-Quran. Nah, kemudian menurut Al-Jabari, beliau mengatakan
batasan ayat adalah sebagian Quran yang tersusun atas beberapa kata, ya, walau dalam bentuk takdir atau perkiraan, yang mempunyai tempat permulaan dan berhenti yang terhimpun dalam suatu surat. Jadi menurut Al-Ja'bari, ya, ayat itu sebagian Quran yang di situ memiliki bentuk, ya, berupa perkiraan yang mempunyai tempat permulaan dan pemberhentian. Ya, kemudian Mana Al-Qattan mengatakan, ya, ayat ialah suatu jumlah atau bagian yang terdiri dari kalam Allah yang terhimpun dalam suatu surat dari Al-Quran. Ini menurut Mana Al-Qattan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian terkait dengan jumlah surat dan ayat, yaitu sebenarnya bagaimana? Yang pertama terkait dengan jumlah ayat Al-Quran, ya, jumlah keseluruhan ayat-ayat Al-Quran itu para ulama sepakat pada angka 6.200. Nah, kalau yang kita pahami selama ini, jumlah ayat Al-Quran itu kan 6.666. Ya, ini memang pendapat, ya, kebanyakan kesepakatan dari para, ya, ulama secara umum, yaitu 6.666. Ya, tapi yang disepakati, ya, yang disepakati oleh, ya, apa ini, ya, beberapa ulama ini nanti ada perbedaan, ya, tapi yang sepakati sebenarnya 6.200, ya. 6.200. Ya, namun juga masih banyak perbedaan dalam angka puluhan dan ratusan, yaitu sebagai berikut. Ini ada selisihnya sebenarnya sangat sedikit ini terkait dengan perbedaan ulama, ya, terkait dengan jumlah ayat di dalam Al-Quran itu. Jadi yang pertama menurut hitungan ulama Madinah, yaitu yang pertama jumlahnya itu sebanyak 6.217 ayat. Nah, kemudian menurut hitungan ulama Madinah yang kedua, ya, jadi ulama Madinah ini juga berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan jumlahnya 6.217 ayat. Kemudian yang kedua ini mengatakan bahwasanya jumlah ayat dalam Al-Quran itu sebanyak 6.214 ayat. Dan ada juga yang menyatakan 6.210 ayat. Ya, kemudian yang ketiga menurut hitungan ulama Mekah, ya, jumlahnya 6.219 ayat. Ada juga yang berpendapat 6.220 dan ada pula yang berpendapat 6.205 ayat. Kemudian yang keempat, menurut ulama Syam, jumlahnya 6.226 ayat. Ini memang ulama-ulama, ya, baik dari ulama Madinah maupun Mekah, ya, ini ada perbedaan hitungan, ya, ada perbedaan hitungan yang di situ selisihnya sebenarnya tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Ya, nanti akan kita ulas apa yang menyebabkan perbedaan penghitungan ayat, ya, dari beberapa ulama tersebut. Baik, lanjut. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan jumlah surat dalam Al-Quran. Para ulama berpendapat dari dahulu sampai sekarang ini tidak ada perselisihan kalau terkait dengan jumlah surat ini. Jadi para ulama berpendapat dari dahulu sampai sekarang sepakat bahwa jumlah surat-surat dalam Al-Quran itu keseluruhannya adalah 114 surat, yang mana dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini dari dulu sampai sekarang ini para ulama sepakat kalau keseluruhan jumlah surat dalam Al-Quran itu sebanyak 114 surat. Ya, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, kemudian, ya, dari beberapa klasifikasi surat, ya, ini juga oleh para ulama ini dibagi menjadi 4, ya, berdasarkan panjang pendeknya surat dibagi menjadi 4 klasifikasi, ya. Jadi diantara ini yang pertama disebut dengan as-sab'u tiwal, ya, as-sab'u tiwal yaitu 7 buah surat yang panjang-panjang. Jadi ketujuh surat ini adalah diantaranya Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Maidah dan surat Yunus. Ya, jadi as-sab'u tiwal itu ayat yang panjang yang kira-kira, ya, ini sampai 200-an ayat. Ini disebut dengan as-sab'u tiwal.
Nah, kemudian yang kedua disebut al-mi'un, yaitu surat-surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih. Ya, kisaran 100 lebih atau 200 ayat ke bawah. Ya, ini dinamakan al-mi'un, ya, seperti surat Hud dan surat Yusuf. Kemudian yang ketiga disebut al-masani, yaitu surat-surat yang terdiri kurang dari 100 ayat, ya, yang kurang dari 100 ayat seperti surat Al-Anfal, ya, At-Taubah dan Al-Hajj. Ya, di sini disebut al-masani ya kisaran antara kurang dari 100 atau lebih dari 50 lah. Ini disebut al-masani. Kemudian yang keempat, ini disebut dengan al-mufassal, yaitu surat-surat yang pendek-pendek, ya, pendek-pendek, ya, seperti surat Al-Alaq, Al-Qadar, dan An-Nas. Ini kira-kira sama itulah. Ini disebut dengan al-mufassal. Kemudian yang selanjutnya, ini terkait dengan jumlah kalimat dan huruf dalam Al-Quran. Ya, kalau kita tadi sudah mencermati jumlah ayat dan surat dalam Al-Quran, ya sekarang terkait dengan jumlah kalimat dan huruf dalam Al-Quran. Nah, jadi beberapa ulama ini berbeda pendapat ya, terkait dengan jumlah kalimat dalam Al-Quran. Yaitu ada yang mengatakan sebanyak 77.934, ada yang mengatakan 77.437 kalimat, ya. Ada yang mengatakan 77.277 kalimat. Ya. Jadi perbedaan ini timbul karena ada perbedaan cara menghitung. Ya, nanti akan kita bahas di akhir. Ya, apa yang menyebabkan perbedaan ini? Ya, ini untuk jumlah kalimatnya. Ya, sedangkan jumlah huruf, ya, jumlah hurufnya di dalam Al-Quran yaitu 323.671. Ada juga yang mengatakan 321.267. Ada juga yang mengatakan 325.345. Bahkan ada yang menghitung sampai 1.025.000. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan hitungan huruf ini? Jadi perbedaan ini disebabkan diantaranya seperti halnya huruf yang bertasydid, ya, dan huruf panjang itu juga dihitung. Nah, misalkan ada huruf yang bertasydid, ya, ada huruf yang bertasydid, misalkan iya karena butuh, iya karena stain, itu kan ya-nya itu bertasydid. Ya, maka ini oleh sebagian ulama ini dihitung dua, ya, dihitung dua huruf. Atau misalnya huruf panjang, ya, ada alif kecil, ya, atau huruf yang diikuti alif, misalkan maliki. Ya, itu kan ada yang menulis dengan alif, ya, mem, terus kemudian diikuti alif panjang, ada juga yang diikuti alif kecil. Nah, ini alif kecil ini juga dihitung huruf, ya, sehingga ini yang menyebabkan perbedaan hitungan para ulama. Nah, lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya, poin yang D, yakni faktor-faktor penyebab perselisihan pendapat mengenai jumlah ayat Al-Quran. Ya, kalau tadi sudah dibahas yang menyebabkan perbedaan jumlah huruf tadi seperti itu. Nah, ini yang menjadikan pendapat mengenai jumlah ayat. Ya, tadi ada yang mengatakan 6.000 sekian, ya, 6.200 sekian. Ya, kalau kita yang selama ini kita ketahui kan 6.666. Ya, ini apa yang menyebabkan perbedaan jumlah ayat? Ya, yang pertama ini. Sebagian ulama memandang bahwasanya Fawatihus Suwar, ya, awal surat itu, pembuka surat seperti alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim ro, alif lam mim shad. Ya, ini mereka menghitung sebagai ayat. Ya, akan tetapi sebagian yang lain tidak menghitung sebagai ayat. Ya, jadi tidak menghitung sebagai ayat. Kemudian yang kedua, ya, bacaan yang diwakafkan oleh Nabi, ya, ada yang menganggapnya sebagai tanda berakhirnya suatu ayat, sementara yang lain tidak menganggapnya sebagai akhir ayat. Jadi ketika Nabi membaca, kemudian Nabi itu mewakafkan bacaannya, itu para ulama ada yang menghitung ketika Nabi berhenti membaca, mewakafkan, ya, itu oleh para ulama dihitung ini adalah ayat. Maka menjadi banyak hitungannya. Tapi ada juga yang menganggapnya itu bukan ayat. Ya, misalkan di Al-Quran itu ada wakaf gitu, ya, ada wakaf lazim, wakaf mamnu.
ya. Kemudian apa itu wakof, itu loh tanda-tandanya short lam, kof lam itu ada sebagian ulama mereka itu menganggap ya ini ayat, ya ini ayat, ya karena pada waktu itu Nabi mewakafkan bacaannya di situ, ini dihitung ayat. Tapi ada juga yang menganggapnya ini bukan sebagai ayat, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang menyebabkan perselisihan pendapat mengenai jumlah ayat. Ya, ini sebagian ulama menghitung ya, basmalah masuk dalam ayat. Ya, sebagian yang lain menganggap tidak masuk pada ayat tersendiri. Jadi kalau terkait dengan basmalah, ya, basmalah ini sepakat, ya, sepakat ini semua ayat di dalam Al-Quran, semua ulama itu menetapkan basmalah, ya, basmalah, ya, kecuali surat semua ulama menetapkan basmalah, ya, menetapkan basmalah. Ada juga yang hadful basmalah, ya, kecuali surat Al-Fatihah, ya, kecuali surat Al-Fatihah. Juga ada di surat At-Taubah, ya. Kalau di surat At-Taubah itu semua ulama ya sepakat harus membuang basmalah. Jadi dilarang membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah. Nah, terkait dengan perselisihan jumlah surat tadi itu, ya, jumlah surat, ya, ini juga ada yang menganggap surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah itu mereka menganggap ya satu surat, ya, karena masih ada kaitannya antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Ini masih satu tema, ya, jadi temanya terkait dengan peperangan, ya, itu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang menghitung sekian ribu, yaitu mungkin setiap ayat yaitu dikasih basmalah. Jadi basmalah itu masuk ayat tersendiri. Nah, jadi di dalam apa ada juga di mushaf itu yang basmalah itu masuk ayat 1, ada juga yang basmalah itu tidak ikut ayat 1. Nah, tapi kalau di mushaf Utsmani itu basmalah itu ikut ayat 1. Nah, jadi kalau dalam hitungannya ya jadi ada 7 ayat itu Al-Fatihah, di basmalah itu ayat 1, ya, Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, Alhamdulillahirrabbilalamin ayat 2, Maliki Yaumiddin ayat Ar-Rahmanirrahim ayat 3, Maliki Yaumiddin ayat 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ayat 5, Ihdinas siratal mustaqim ayat 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat 7. Nah, tapi kalau ada juga basmalah itu tidak masuk ayat 1. Jadi ayat satunya itu Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah. Kemudian ayat keduanya itu Ar-Rahmanir-Rahim, ya, ayat ketiganya Malik Yaumiddin, ayat keempatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelimanya Ihdinas siratal mustaqim, ayat keenamnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini ayat 6. Kemudian mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ini ayat 7. Nah, itu tadi teman-teman mengenai faktor-faktor penyebab perselisihan pendapat mengenai jumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, ini yang kita pakai yang mana? Yang jelas semua ulama itu punya hujah tersendiri dalam mengenai hitungan jumlah ayat, ya, jumlah huruf, jumlah kalimat maupun jumlah surat di dalam Al-Quran. Ya, ini ya kita sepakati sajalah, tidak usah kita bikin perdebatan, ya semuanya benar, ya semuanya kita anggap benar, ya karena memang ulama itu punya ijtihad tersendiri-sendiri, ya dalam penghitungan jumlah surat, ya jumlah ayat, jumlah kalimat ataupun jumlah huruf di dalam Al-Quran. Tapi yang jelas untuk jumlah surat, ya ini semua ulama sepakat sebanyak 114 surat. Ya, ini tidak usah kita perdebatkan, tidak usah kita bingungkan yang benar itu berapa sih jumlah ayatnya, karena masing-masing punya hujah tersendiri tadi itu. Ya, ada yang menghitung tasydid itu juga dianggap ya sebagai 2 huruf, ya, atau huruf kecil, ya, alif kecil seperti huruf panjang, yaitu ada yang menganggap 1, ada yang menganggap 2. Ya, semuanya ini menurut pendapat ulama dan mereka punya ijtihad masing-masing. Ini ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, baik teman-teman.
Jadi mungkin itu pembahasan terkait dengan ayat dan surat ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan pemahaman ya terkait dengan ayat dan surat ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.